Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asal Revansyah Finarno, NIM 2019 1011 0311 329. Kelas Hukum G, Hukum Perdata. Saya ingin menjelaskan tentang min mapping yang saya buat, yaitu pertemuan 12, 13, 14. Lalu saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-12 dulu, yaitu yang materi berlakunya buku 2 Hukum Perdata. Buku hukum berdua perdata itu mengatur tentang hukum benda yang berisi tentang pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan tentang benda bergerak dan tidak bergerak seperti tanah. Lalu perubahan besar terhadap berlakunya buku 2 KUH Perdata terjadi karena berdasarkan ketentuan UU pokok agraria yang tercantum dalam diktun dari UU menentukan bahwa mencabut buku kedua Kitab UU Hukum Perdata Indonesia PKS yang mengenai bumi. Lalu dengan berlakunya UU nomor 5 1960 dan UU nomor 4 1996, maka berlakunya pasal-pasal atau ketentuan yang diperinci, yaitu 1. Pasal yang masih berlaku penuh, itu yang berisi tentang bumi, air, dan kekayaan. Lalu 2. Pasal yang tidak berlaku sama sekali tentang bumi, air, dan kekayaan. Yang ketiga yaitu pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh, yang berisi tentang bumi, air, dan kekayaan, dan benda-benda yang lain. Lalu badan hukum yang berhak mempunyai tanah, yaitu bank-bank pemerintah, lalu perkumpulan koperasi pemerintah, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan yang terakhir yaitu badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri juga. Lalu contoh pasal-pasal yang masih berlaku yaitu pasal tentang benda bergerak, yaitu pasal 505, 509 sampai 518 KUH Perdata. Yang kedua yaitu pasal-pasal tentang penyerahan benda bergerak, pasal 612, pasal 613 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu pasal-pasal tentang bewarning, ini hanya mengenai rumah, pasal 826, 827 KUH Perdata. Lalu yang keempat yaitu pasal tentang hukum waris, pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata. Yang kelima yaitu pasal-pasal tentang piutang yang diistimewakan atau privilege, pasal 1131 sampai pasal 1949 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu pasal-pasal tentang gadai, yang karena gadai hanya melulu mengenai benda bergerak, yaitu pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata. Lalu ada contoh juga yang benda pasal yang tidak berlaku, yaitu pasal yang tentang benda tidak bergerak. Yang kedua yaitu pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah. Ketiga yaitu pasal 620 sampai 623 KUH Perdata mengenai pemberian penegasan tentang hak atas tanah yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Yang keempat yaitu pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, itu tidak pernah berlaku. Yang kelima yaitu pasal-pasal tentang kerja rodi juga, yaitu pasal 673 tentang KUH Perdata. Keenam yaitu pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik perkarangan tetangga dengan pasal yaitu 625 sampai 672 KUH Perdata. Yang ketujuh yaitu pasal-pasal tentang pengabdian perkarangan atau evidence by writ, pasal 674 sampai 710 KUH Perdata. Yang ke-8 yaitu pasal-pasal tentang hak obstal, pasal 711 sampai 719 KUH Perdata. Yang ke-9 yaitu pasal-pasal tentang hak erfat, yaitu pasal 720 sampai 736 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil 1/10, pasal 737 sampai 755 KUH Perdata. Lalu ada juga tentang pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh, yaitu pasal-pasal 1. Pasal-pasal tentang benda yang pada umumnya,
Lalu yang kedua yaitu pasal-pasal tentang cara membedakan benda, pasal 503 sampai 505 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, yaitu pada pasal 529 sampai 568. Yaitu keempat yaitu pasal tentang hak milik sepanjang, yaitu pasal 570 30 hektar. Yang kelima yaitu pasal tentang hasil memungut hasil atau bisa disebut food sector book, yaitu pasal 756 KUH Perdata. Yang keenam yaitu pasal tentang pakai sepanjang tidak mengenai tanah, yaitu pasal 818 KUH Perdata. Yaitu yang terakhir yaitu pasal-pasal tentang hipotek sepanjang tidak mengenai tanah yang diatur dalam pasal buku 2 bab 21 antara pasal-pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata. Lalu saya ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu macam-macam benda. Macam-macam benda yaitu bisa dibedakan menjadi banyak. Contohnya yaitu benda berwujud atau bisa disebut Luchamelichkisaken, dan benda tidak berwujud yang bisa disebut Olichmelichsaken. Lalu yang kedua benda yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, yaitu benda. Lalu benda yang berwujud atau bertubuh yang bisa disebut Luchamelichsaken, dan benda yang tidak berwujud atau berubah yaitu Olichmelichsaken. Lalu benda yang dapat dibagi, benda bergerak atau tak bergerak. Lalu benda yang dapat dihabiskan atau bisa disebut Verbuik per second atau tidak dapat dihabiskan, yaitu dalam pasal 505 KUH Perdata. Lalu ada juga benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, benda yang dapat dihabiskan, benda yang tidak dapat dihabiskan, lalu benda yang dapat diganti, benda yang tidak dapat diganti. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang benda bergerak. Itu benda bergerak bisa dibedakan jadi dua jenis, yaitu benda menurut sifatnya, lalu karena ketentuan UU. Dalam sistem hukum adat tidak mengenal perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, tetapi mengenal perbedaan antara tanah dan bukan tanah. Lalu benda yang dapat diperdagangkan adalah benda yang dapat dijadikan objek atau pokok. Lalu benda yang tidak dapat dijual yaitu benda yang contohnya seperti narkoba atau ganja atau yang sebagainya gitu. Lalu benda yang tidak, lalu adalah yang berkepentingan bersifat umum, itu tidak boleh diperjualkan. Lalu pembedaan ini juga diatur dalam pasal-pasal 503 sampai 505 KUH Perdata, yaitu pembedaan kemudian pasal, yaitu saya sebutkan pasal 503. Tiap-tiap pembedaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Lalu pasal 504, tiap-tiap pembedaan adalah bergerak atau tidak bergerak satu sama lain menurut ketentuan dalam kedua bagian berikut. Lalu selanjutnya pasal 505, tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan kebendaan terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak. Lalu saya ingin menjelaskan tentang materi pertemuan ke-13, yaitu hak kebendaan perdata, yaitu ini hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Lalu hak kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dapat diberikan menjadi pertama, hak kebendaan yang memberikan jaminan atau Zakelichsikenhetsken, contoh yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan fidusia. Kedua adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau Zakelichgenosset, contoh hak milik masjid. Suatu hak kebendaan yaitu memberikan kekuasaan atas suatu benda. Suatu hak kebendaan dapat dipidanakan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu. Berikut adalah karakteristik hak kebendaan, yaitu satu adalah
Hak keberadaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat digunakan terhadap setiap orang. Lalu kedua yaitu hak keberadaan jangka waktu yang waktunya tidak terbatas. Lalu yang ketiga yaitu keberadaan yang mempunyai droid sesuit atau yang bisa disebut Zax-Biflock. Artinya benda itu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak keberadaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya atau asas prioritas atau droid preference. Yang keempat adalah hak keberadaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual dan dijaminkan, disewakan atau dapat digunakan sendiri, yaitu terserah yang mempunyai hak tersebut. Lalu saya ingin menjelaskan tentang hak milik, yaitu eigendom. Pengertian hak milik eigendom disebutkan dalam pasal 570 Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu barang atau benda dengan sepenuhnya, untuk berbuat sebebas-bebasnya, tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain, seperti itu. Lalu adalah hak milik itu memiliki ciri-ciri, yaitu hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak keberadaan yang lain, sedangkan hak-hak keberadaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Lalu hak milik jauh dari kualitasnya merupakan hak selengkap-lengkapnya. Ketiga adalah hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak keberadaan lain, sedangkan hak keberadaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Lalu yang selanjutnya adalah hak 4. Hak milik mengandung inti atau benih dari hak keberadaan yang lain, sedangkan hak keberadaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari hak milik. Lalu cara memperoleh hak milik yaitu pengambilan rekening atau okapatio, yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil hak milik, mengambil benda-benda bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya, atau bisa disebut res nullius, seperti binatang di hutan, ikan di sungai, atau dan sebagainya. Lalu dua yaitu penarikan oleh benda lain, atau bisa disebut natraking atau accessio, yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda atau pokok yang dimiliki sebelumnya karena alam berdampak besar atau berdampak banyak, misalnya pohon yang berbuah. Lalu 3, lewat waktu atau daluarsa verjaring, yaitu cara memperoleh hak milik karena lampunya waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah, atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Lewat waktu ini diatur dalam pasal 610 BW dan pasal-pasal buku 4 BW tentang pembuktian dan daluarsa. Ada 2 macam daluarsa, yaitu acquisitive verjaring adalah cara untuk memperoleh hak-hak keberadaan seperti hak milik. Lalu extinctive verjaring adalah cara untuk dibebaskan dari suatu perutangan. Lalu yang keempat yaitu pewarisan, yaitu bisa disebut erfopvolging, yaitu cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris atas model warisan yang ditinggalkan pewaris. Kelima yaitu penyerahan atau levering atau overdraft, yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang
yang berhak memindahkan kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu. Lalu selanjutnya mengenai levering dari benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak-hak piutang dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Levering dari surat piutang and tender atau atas tunjuk atau atas bawah menurut pasal 613 ayat 3. 2 adalah levering dari surat piutang of name atau atas nama, yaitu menurut pasal 613 ayat 1 dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan. Yang ketiga adalah dari piutang unorder atau atas perintah menurut pasal 613 ayat 3 dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan endorsement. Lalu cara memperoleh hak milik itu ada 2 macam, yaitu secara originer asli, yaitu memperoleh hak milik bukan berasal dari orang lain yang lebih dahulu memiliki. Lalu yang kedua yaitu derivatif, yaitu memperoleh hak milik berasal dari orang lain yang dahulu memiliki atas suatu benda, jadi memperolehnya dengan bantuan dari orang lain yang mendahuluinya. Cara ini dibedakan menjadi 2, yaitu mereka yang memperoleh hak milik berdasarkan alas hak yang umum yakin para ahli waris suami dan istri karena adanya persatuan harta, kekayaan, dan perkawinan mereka, anggota-anggota badan hukum yang diperlukan, dan negara terhadap harta benda yang terlantar. Kedua yaitu mereka yang memperoleh hak milik berdasarkan atas hak yang khusus, yaitu pembeli setelah adanya levering dan perjanjian jual beli lesionaris, legendaris, dan lain-lain. Lalu saya ingin menjelaskan tentang pertemuan, yaitu pertemuan ke-14, yaitu cara memperoleh besit. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian besit dulu. Besit itu adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Lalu saya ingin menjelaskan tentang cara memperoleh besit. Maaf saya ulangi karena ada kendala. Itu besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Lalu ada contohnya, yaitu A. Secara nyata menguasai sebidang tanah sawah seluas 2 hektar, namun secara yuridis formal belum tentu tanah itu sebagai miliknya. Mungkin saja tanah itu milik si B. Babysitter hanya bertindak sebagai penggarap atau telah menguasai tanah itu secara ilegal. Lalu unsur-unsur yang tercantum dalam besit adalah ada 2, yaitu 1. Corpus dan 2. Arimus. Corpus yaitu artinya hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai. Lalu yang kedua adalah animus, artinya hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang yang menguasai benda tersebut. Orang itu harus dewasa, berkehendak bebas. Lalu yang terakhir yaitu pembagian besit. Pembagian besit itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besit yang beritikat baik dan besit beritikat baik atau bisa disebut besit de retro atau besit yang beritikat tidak baik, yaitu yang bisa disebut besit de quadretro. Lalu saya akan jelaskan tentang besit yang beritikat baik, yaitu apabila babysitter atau pemegang besit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya. Lalu yang besit beritikat buruk yaitu apabila pemegangnya atau babysitter mengetahuinya bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Lalu contoh, A membeli sebuah rumah beserta perkarangan seluas 600 meter persegi, tetapi rumah yang dibelinya ditinggalkan oleh A selama 10 tahun. Pada saat kembali ternyata tanah perkarangan seluasnya 400 meter persegi telah dikuasai oleh B.
Alasan B menguasai tanah pekarangan tersebut adalah karena B mengira bahwa tanah itu merupakan bagian dari tanahnya yang seluas 0,53 hektar. Adanya penguasaan tanah perkarangan yang dilakukan oleh B tersebut ternyata membuat A keberatan. Kemudian A menggugat B ke pengadilan dengan alasan penguasaan tanah secara ilegal. Atas keberatan itu, maka pengadilan baik pada tingkat PNPT maupun MA telah menerima gugatan yang diajukan oleh A. Berdasarkan kasus tersebut, tampak bahwa B menguasai suatu benda berdasarkan itikat buruk. Lalu cara memperoleh besit yaitu satu kata menempatkan adalah perbuatan aktif yang mengandung gerak, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan atas nama lain. Lalu yang kedua yaitu kata benda meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, yaitu benda bergerak meliputi benda yang sudah ada pemiliknya atau yang belum ada pemiliknya. Lalu yang ketiga yaitu dalam kekuasaan menunjukkan keharusan adanya hubungan langsung antara orang lain yang menguasai dan benda yang dikuasai. Lalu yang keempat yaitu kata mempertahankan untuk diri sendiri, yaitu menunjukkan keharusan adanya animus, yaitu kehendak menguasai benda itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap pemegang penguasaan benda itu dianggap mempertahankan penguasaannya selama benda itu tidak beralih ke tangan orang lain. Lalu yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang fungsi besit. Fungsi besit bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi polisionil dan fungsi secondary leaks. Fungsi polisionil yaitu besit mempunyai mendapat perlindungan dari hukum sesuai dengan ketentuan pasal 533 KUH Perdata. Setiap orang mendapat perlindungan hukum atas suatu benda sampai terbukti di muka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Yang kedua yaitu fungsi secondary leaks. Apabila besit berlangsung terus selama jangka waktu tertentu atau tidak ada protes dari pemilik sebelumnya, maka besit akan berubah menjadi hak milik. Pada keadaan ini dikenal lembaga verjaring. Namun fungsi ini hanya berlaku pada Bürgerlich besit saja. Lalu pada prinsipnya suatu besit dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan jalan okupatio atau mendaku atau menduduki bendanya, atau dengan jalan traditio penyerahan bendanya, yaitu memperoleh besit dengan cara yang mandiri tanpa bantuan dari orang lain yang lebih dahulu membesit, misalnya nelayan memancing ikan di laut. Yang kedua yaitu traditio atau penyerahan bendanya, yaitu memperoleh besit dengan bantuan dari orang yang terlebih dahulu membesit. Itu selesai. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.